Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan logaritma itu apa sih? Persamaan logaritma adalah persamaan yang berbentuk logaritma yang di dalamnya memuat variabel. Bentuk logaritma Hari ini kita fokus pada persamaan dan tidak samaan bilangan syarat dari bilangan pokok itu harus lebih besar dari 0 dan bilangan pokok tersebut tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan B adalah numerus. Numerus adalah bilangan yang kita cari nilai lognya. Nah, numerus ini harus lebih besar dari 0. Nah, ini ada beberapa bentuk persamaan logaritma dan penyelesaiannya. Ada 6 persamaan ya. Nah, penyelesaiannya yang pertama A log fx sama dengan A log p, maka penyelesaiannya adalah fx itu sama dengan p. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama. Kemudian yang kedua A log fx sama dengan A log gx. Maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Kenapa? Karena bilangan pokoknya juga sama. Kemudian yang ketiga A log fx sama dengan B log fx. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda, tapi numerusnya sama-sama fungsi yang sama gitu ya, sama-sama fx. Maka penyelesaiannya fx itu sama dengan 1. Kemudian yang keempat hx log fx sama dengan hx log gx. Maka penyelesaiannya fx sama dengan gx karena bilangan pokoknya sama ya, sama-sama hx. Kemudian yang kelima fx log hx sama dengan gx log hx. Maka ini pun penyelesaiannya sama, fx sama dengan gx. Kemudian bentuk yang keenam A kali A log B dikuadratkan ditambah B kali A log B ditambah C sama dengan 0. Nah, ini nanti ada permisalan di mana A log B itu bisa kita misalkan sebagai Y atau sebagai A atau sebagai X gitu ya. Nah, baru kita kerjakan hasilnya setelah dikuadratkan ya. Maksud saya setelah difaktorkan, karena itu mengandung unsur kuadrat. Nah, untuk bentuk persamaan ini, syarat-syaratnya mengikuti syarat logaritma yang tadi ya. Kalau bilangan pokok, maka dia harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Apabila dia sebagai numerus, maka numerus harus lebih besar dari 0. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, penyelesaian persamaan 2 log x min 3 ditambah 2 log x min 2 sama dengan 1. Nah, ini 2 log x min 3 ini bisa disatukan ya menjadi perkalian, berarti menjadi 2 log x min 3 kali x min 2. Ruas kanan menjadi 2 log 2 pangkat 1. Mengapa begitu? Karena kalau pangkat satunya turun menjadi 1 kali 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, kemudian ke ruas kiri, kembali ke ruas kiri. Berarti x min 3 kita kalikan dengan x min 2. Hasilnya menjadi 2 log x kuadrat min 2x min 3x plus 6. Nah, di sini min 2x min 3x. Kita gabungkan menjadi min 5x ya. Sehingga hasilnya menjadi 2 log x kuadrat min 5x plus 6. Karena bilangan pokoknya sama, sehingga x kuadrat min 5x plus 6 itu sama dengan 2. 2 di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi x kuadrat min 5x plus 6 min 2 sama dengan 0. Sehingga menjadi x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi x min 1 kali x min 4. X min 1 hasilnya x min 1 sama dengan 0 sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan 1 dan x min 4 sama dengan 0 sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan 4. Apakah sudah selesai? Belum ya. Kita harus memasukkan syarat numerusnya. Syarat numerusnya ada 2 ya, x min 3 harus lebih besar dari 0 sehingga x harus lebih besar dari 3. Kemudian x min 2 harus lebih besar dari 0 sehingga x harus lebih besar dari 2. Oleh karena itu yang memenuhi adalah x sama dengan 4. Kenapa? Karena x sama dengan 1 itu tidak memenuhi syarat numerus.
Sampai sini bisa dipahami ya. Contoh yang kedua, penyelesaian persamaan 3 log x kuadrat min 8 sama dengan 4 log x kuadrat min 8. Ini adalah bentuk persamaan a log fx sama dengan b log fx. Maka hasilnya fx itu sama dengan 1. Sehingga x kuadrat min 8 itu sama dengan 1. 1 dipindahkan ke ruas kiri menjadi min 1. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi x plus 3 kali x min 3, sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan min 3 dan x-nya sama dengan 3. Kita kembali ke syaratnya, syarat bilangan pokok. Bilangan pokok A lebih besar dari 0 memenuhi, karena 3 itu lebih besar dari 0. Syarat bilangan pokok B lebih besar dari 0 memenuhi, karena 4 itu lebih besar dari 0. Sehingga hasilnya, himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 3. Nomor 3, nilai x yang memenuhi persamaan x min 3 log x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan x min 3 log 2x min 7. Ini merupakan bentuk persamaan hx log fx sama dengan hx log gx. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Nah, berarti di sini x kuadrat min 6x plus 8 itu sama dengan 2x min 7. Kita pindah ruaskan ke kiri ya, sehingga menjadi x kuadrat min 6x min 2x ditambah 8 ditambah 7. Min 6x min 2x itu kita ringkas menjadi min 8x. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi x min 3 kali x min 5. Sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 5. Nah, ini belum selesai karena ada syaratnya. Syarat bilangan pokok harus lebih besar dari 0, sehingga hx lebih besar dari 0. Sehingga x min 3 lebih besar dari 0, kita dapatkan x-nya lebih besar dari 3. Nah, hx ini tidak boleh sama dengan 1. Benar ya? Karena 3 itu tidak sama dengan 1. Nah, jadi mana nih yang memenuhi? Karena ada syarat x itu harus lebih besar dari 3, sedangkan kita punya x sama dengan 3, maka 3 itu tidak memenuhi. X sama dengan 3 tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi adalah x sama dengan 5. Pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang berbentuk logaritma yang memuat variabel sebagai numerus. Maksudnya adalah bilangan pokoknya sama, tidak ada masalah. Masalahnya ada di numerusnya. Numerusnya memuat suatu variabel. Nah, ini untuk bilangan pokok A-nya lebih besar dari 1. Ya, jika A log fx lebih besar dari A log gx, maka fx lebih besar dari gx. Kemudian jika A log fx kurang dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Tanda sama dengan mengikuti ya. Lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Di sini tanda pertidaksamaannya tetap ya. Ini pun tetap ada syaratnya, di mana syarat dari numerus, berarti syarat dari numerus itu harus lebih besar dari 0. Artinya fx harus lebih besar dari 0, begitu pula gx harus lebih besar dari 0. Jadi kesimpulannya, untuk bilangan pokok lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Sedangkan untuk bilangan pokok antara 0 sampai dengan 1, nih ya, seperti jika A log fx lebih besar dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Nah, untuk di sini tanda pertidaksamaan itu berubah menjadi kebalikannya, yang tadinya lebih besar menjadi kurang dari. Ini pun ada syaratnya, syarat numerus harus lebih besar dari 0, sehingga fx harus lebih besar dari 0 dan gx harus lebih besar dari 0. Bisa dipahami ya? Contoh penyelesaian pertidaksamaan 5 log x plus 2 ditambah 5 log x min 2 kurang dari sama dengan 1. Nah, ini bilangan pokoknya sama-sama 5, sehingga bisa kita gabungkan menjadi 5 log x plus 2 kali x min 2. Kemudian di ruas kanan,
1 itu kita ganti menjadi 5 log 5 pangkat 1. Kenapa? Kalau pangkat satunya turun menjadi 1 kali 5 log 5. 5 log 5 sendiri hasilnya adalah 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Gitu ya. Nah, kemudian kembali di ruas kiri, ini kita kalikan perkalian pelangi x kali x kuadrat, x kali min 2 x. 2 kali x positif 2x, 2 kali min 2 hasilnya min 4. Nah, kalau diringkas, min 2x ditambah 2x itu 0, sehingga hasilnya menjadi 5 log x kuadrat min 4. Nah, di ruas kiri menjadi 5 log 5. Kenapa? Karena 5 pangkat 1 itu hasilnya 5. Nah, sehingga karena bilangan pokoknya di kiri dan di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama-sama 5, maka x kuadrat min 4 itu kurang dari sama dengan 5. Kemudian 5-nya bisa kita pindahkan ya ke ruas kiri, sehingga menjadi x kuadrat min 9 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x plus 3 kali x min 3, sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan min 3 dan x-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita masuk ke syarat numerus. Syarat numerusnya ada 2 ya. X plus 2 lebih besar dari 0, sehingga kita dapatkan x-nya harus lebih besar dari min 2. Dan x min 2 lebih besar dari 0, sehingga kita dapatkan x-nya lebih besar dari 2. Kalau kita gambar grafiknya, ya min 2 ke kanan, 2 ke kanan, maka penyelesaiannya yang memenuhi x itu harus lebih besar dari 2. Nah, kemudian kita gabungkan dua garis bilangan ini ya. Ini gabungannya menjadi begini ya. Nah, irisannya ada di antara 2 sampai 3. Nah, karena di situ 3-nya bulat penuh dan 2-nya bulatnya bolong, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 3. Contoh kedua, penyelesaian pertidaksamaan 4 log x min 1 kurang dari sama dengan 1/4 log 2x min 1. Di sini penyelesaiannya boleh bilangan pokoknya kita jadikan semuanya 1/4 atau kita jadikan semuanya 4. Nah, kali ini saya bikin bilangan pokoknya menjadi 4. Nah, di ruas kanan 1/4 itu saya jadikan menjadi 4 pangkat min 1. Kemudian 2x min 1 itu kalau saya tulis menjadi pangkat 1 ya. Sehingga bentuk ini menjadi 1 per min 1 kali 4 log 2x min 1. Tahu ruas kanan menjadi min dari 4 log 2x min 1. Yang ruas kiri belum saya rubah apa-apa ya. Nah, kemudian yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Yang tadinya min, pindah ruas menjadi plus. Sehingga hasilnya 4 log x min 1 ditambah 4 log 2x min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena bilangan pokoknya sama, maka bisa kita gabungkan dengan kita kalikan numerusnya. Sehingga menjadi 4 log x min 1 kali 2x min 1. Kurang dari sama dengan 0 itu kita rubah menjadi 4 log 4 pangkat 0. Kenapa demikian? Karena kalau pangkat 0-nya turun, berarti menjadi 0 kali 4 log 4. 4 log 4 nilainya 1, sehingga 0 kali 1 nilainya 0. Kemudian ruas kiri menjadi kita kalikan pelangi ya, x min 1 kali 2x min 1, itu hasilnya menjadi 2x kuadrat min x min 2x plus 1. Nah, sedangkan di kanan 4 pangkat 0 itu nilainya 1. Semua bilangan yang berpangkat 0 nilainya 1 ya. Nah, kembali ke ruas kiri, min x min 2x itu hasilnya min 3x. Sehingga 2x kuadrat 4 menjadi 4 log 2x kuadrat min 3x plus 1 kurang dari sama dengan 4 log 1. Nah, karena bilangan pokoknya di ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama 4, sehingga kan 2x kuadrat min 3x plus 1 itu kurang dari sama dengan 1. Atau 1 di kiri dengan 1 di kanan bisa kita coret habis ya, sehingga menjadi 2x kuadrat min 3x kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0. Nah, x-nya boleh kita keluarkan, sehingga menjadi x kali 2x min 3. Nah, x sama dengan 0 dan satunya lagi
2x min 3 sama dengan 0 dan kita dapatkan x-nya sama dengan 3/2. Jadi ada dua ya, x sama dengan 0 dan x sama dengan 3/2. Kemudian kita bikin garis bilangan ya. Kita masukkan uji 0 sehingga kita masukkan uji min 1 ya. Maka di sebelah kiri hasilnya positif, selalu selang-seling positif, negatif, dan positif. Karena yang diminta kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah yang tengah dan bilangannya bulat penuh. Nah, kemudian kita kembali ke syarat numerus. Syarat numerusnya x min 1 harus lebih besar dari 0 sehingga x harus lebih besar dari 1. Yang kedua, 2x min 1 harus lebih besar dari 0 sehingga 2x lebih besar dari 1 dan x itu lebih besar dari setengah. Kalau kita bikin garis bilangannya, setengah ke kanan, 1 ke kanan, maka irisannya adalah x itu harus lebih besar dari 1. Nah, kemudian kita gabungkan kedua garis bilangan itu ya. Nah, itu kan ada antara 0 sampai 3/2, kemudian 1 ke kanan gitu ya, sehingga irisannya atau gabungannya adalah antara 1 sampai 3/2. Sehingga bisa kita tuliskan x-nya adalah 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 3/2. Semoga bisa dipahami ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.